Limit trigonometry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi, yaitu limit fungsi trigonometri di suatu titik dan limit di ketahinggaan. Oke, ini dia nilai limit fungsi trigonometri. Nah, ini sifat-sifat dari limit fungsi ya, yang sebelumnya sudah dipelajari. Jadi bisa kalian buka-buka dari sifat-sifat limit fungsi itu. Oke, nah ini adalah identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut yang sebelumnya juga pernah dijelaskan, karena ini untuk membantu menyelesaikan limit trigonometri ya. Nah, ini juga identitas sinus, kosinus, dan tangan sudut rangkap. Oke, yang ini juga identitas sinus, kosinus, dan tangan sudut pertengahan. Oke, nah ini adalah sifat-sifat limit fungsi trigonometri jika limit x mendekati 0, x per sin x sama dengan 1. Begitupun kebalikannya, sin x per x sama dengan 1. Jadi ini khusus untuk limit x mendekati 0. Jika di sini ada x, di sini ada x, maka hasilnya adalah 1, gitu ya. Oke, nah untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung, yang kedua dengan cara faktorisasi, yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang sebelumnya sudah ditampilkan rumus-rumus dari identitas trigonometri. Oke, nah ini adalah contoh dari limit fungsi trigonometri. Nah, yang pertama adalah sin 2x per sin 4x. Yang tadi ini kan x mendekati 0 ya. Tadi kita sudah tahu bahwa kalau misalkan ada x per sin x, ini khusus limit x mendekati 0, maka hasilnya adalah 1, gitu ya. Nah, ini bukan hasilnya 1 karena kan di sini ada angka ya, ada angka 2 sama 4. Berarti langsung aja jawabannya adalah 2 per 4, atau kalau kita sedangkan menjadi 1 per 2. Nah, ini juga sama, tan 6x per tan 3x, ini khusus untuk x mendekati 0 ya, khusus untuk x mendekati 0. Berarti di sini jawabannya adalah 6 per 3. 6 dibagi 3 berapa? 2. Gitu ya. Nah, untuk yang ketiga, contoh yang ketiga, 1 dikurang cos 2x per sin kuadrat 3x. Nah, ini kita membutuhkan bantuan menggunakan rumus identitas trigonometri yang sebelumnya. Nah, di sini cos 2x bisa kita ubah. Nih, terus dulu ya. Cos 2x itu bisa kita ubah menjadi, oke, kita cek dulu. Cos 2x ya. Nah, kita cari dulu nih cos 2x. Oh, ini nggak ada cos 2x. Nah, ini ya, cos 2 alfa atau cos 2x bisa kita ubah menjadi yang ini atau yang ini. Karena berhubung tadi soal yang di bawahnya adalah sin, berarti kita menggunakan yang ini nih. Menggunakan yang 1 dikurang 2 sin kuadrat x, gitu ya. Kita menggunakan rumus yang ini. Oke, kita balik lagi. Nah ya, sama ya. Cos 2x kita ubah menjadi 1 dikurang 2 sin kuadrat x gitu. Nah, berarti di sini berarti 1 dikurang, yang ini kita masukin ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat x. Di sininya adalah sin kuadrat 3x gitu ya. Oke, ini dihapus dulu. Oke, berarti nah, di sini tinggal kita kalikan dia minusnya ya. Berarti 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 3x gitu ya. Ini kan habis ya. Berarti tersisa 2 sin kuadrat x per sin kuadrat 3x gitu ya. Nah, di sini karena dia mempunyai sama-sama pangkat, berarti di sini bisa kita ubah menjadi 2. Nah, sin x per sin 3x pangkat
2 karena dia sama-sama punya 2. Kenapa dua yang ini dia nggak ikut dipangkatkan? Karena posisinya dia di luar, ya, tidak diikuti pangkatkan. Berarti, nah di sini udah ketahuan nih ya, sin X per sin 3X jawabannya berapa tadi? Sama kayak ini nih, 1/3, berarti 2, ini jawabannya 1/3 pangkat 2, kali ini 1 ya, 1/3. Nah, berarti jawabannya adalah 1/3 pangkat 2 adalah 9 ya. Berarti jawabannya adalah 2/9 gitu. Paham ya? Oke. Kalau paham, kita next. Nah, ini contoh yang pertama, yaitu jika ada lim X mendekati pi/3, 3 cos X per sin 2X. Nah, ini bisa langsung menggunakan substitusi langsung ya. Jadi tinggal kalian masukkan aja X-nya itu kalian ganti dengan pi/3. Berarti otomatis kan di sini lim cos X ya. Berarti jadi 3 dikali cos pi/3. Ini juga sama, sin 2, berarti sin 2x, x-nya ganti per pi/3. Tinggal kalian hitung aja. Berarti kan pi itu kan bernilai 180 ya. Berarti 180 dibagi 3 kayak gitu ya. Oke, 180 dibagi 3 adalah 60. Berarti cos 60 berapa? Setengah gitu ya. Ini juga sama, sin 2 dikali pi/3. Nah, berarti pi dibagi 180 dibagi 3 tadi kan 60 ya. 60 dikali 2 adalah 120. Sin 120 adalah setengah kan 3. Ya sudah, tinggal kita kerjakan. Ini dirasionalkan ya. Karena hasilnya adalah 3 per akar 3 dirasionalkan. Berarti hasilnya adalah akar 3. Ini dengan cara menggunakan substitusi langsung gitu ya. Jadi tinggal dimasukin aja. Kalau seandainya di sini X mendekati 2, berarti masukin aja X-nya diganti angka 2. Kayak gitu aja. Oke. Kita next. Nah, di sini ada tambahan rumus. Jika ada seperti ini, sin A X dikurang C dibagi B dikali X min C. Jadi di sini bisa langsung kita coret aja. Nah, karena ini sama ya, sama-sama X min C, sama-sama X min C. Misalkan kayak X dikurang 2, di sini X kurang 2, berarti langsung dicoret aja. Jawabannya adalah A per B gitu ya. Nah, begitu pun kebalikannya, kalau misalkan di sini B, di sini A, berarti B per A, gitu ya. Nah, untuk contohnya di sini ada X kuadrat min 4, limit X mendekati 2, X pangkat 2 dikurang 4 per sin 2X min 4. Caranya gimana? Kalau boleh nggak kita menggunakan substitusi langsung? Boleh. Coba kita tes menggunakan substitusi langsung. Berarti X-nya kita ganti angka 2. 2 pangkat 2 dikurang 4 gitu ya. Kita pakai cara substitusi dulu. Lalu di sini berarti sin 2 dikali 2 dikurang 4 gitu ya. Berarti di sini 2 kali 2 4 dikurang 4 per sin 2 kali 2 4 dikurang 4. Berarti hasilnya 0. Di sini adalah 0. Sin 0 berapa? 0. 0 per 0. 0 per 0. Limit itu tidak boleh 0 per 0. Tidak boleh. Adanya itu tak hingga atau negatif tak hingga dan angka. Tidak boleh 0 per 0. Berarti tidak bisa menggunakan substitusi langsung. Berarti dengan cara apa? Faktorisasi. Nah, ini namanya faktorisasi nih. Faktorisasi. Jadi difaktorkan. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan difaktorkan nggak bisa juga, berarti menggunakan rumus trigonometri gitu ya. Ya, coba sekarang kita menggunakan faktorisasi dulu. Kenapa bisa kita tebak menggunakan faktorisasi? Karena nih, ketahuan dari sini ya, ini bisa kita faktorkan ya. Coba, berarti di sini adalah limit X mendekati 2, berarti X kuadrat min 4. Bisa kita faktorkan. Ini nggak perlu dijelaskan lagi ya cara memfaktorkan gimana. Berarti di sini X, di sini X, berapa dikali berapa yang hasilnya 4, berarti kan min 2 sama plus 2 gitu ya. Oke, dibagi, nah atas sama bawah harus sama salah satu, berarti di sini sin, nah ini kan 2X min 4 ya, bisa kita keluarkan atau kita bagi dengan angka 2, 2 nya kita keluarkan, berarti tersisa 2X dibagi 2X, min 4 dibagi 2 min 2 gitu. Ada nggak yang sama atas yang bawah?
ada ya yang ini nih. Nah, ya kan ya. Berarti tersisa apa sih? Tersisa X plus 2 dan 2. X plus 2 per 2. Nah, kalau udah seperti ini, baru kita masukkan X-nya angka 2 di sini. Berarti 2 tambah 2 per 2. Gitu ya. Berarti 2 tambah 2, 4 per 2. Hasilnya adalah 2. Gitu. Jadi hasilnya nggak 0 per 0 ya. Jadi kalau 0 per 0 itu berarti salah. Bisa menggunakan cara yang lain. Oke. Kita next. Nah, ini adalah limit ketahinggaan. Oke. Nah, kalau limit tak hingga itu di sini jika untuk nilai X yang membesar tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L. Jika negatif nih, negatif tak hingga, untuk nilai X yang mengecil tanpa batas, maka berlaku fx dekat dengan L, gitu ya bedanya. Nah, sifat-sifat limit menuju di ketahinggaan. Nah, di sini kurang lebih seperti, jadi kalau misalnya negatif tak hingga, di sini negatif tak hingga, di sini negatif tak hingga, berarti tak hingga. Kalau dia di sini X pangkat nih, ini bilangan bulat genap, ini bilangan bulat ganjil. Oke. Nah, ini ada rumus sifatnya nih. Ini yang harus kalian catat. Mungkin di rumus limit yang sebelumnya udah dibahas kali ya, yang ini ya. Jadi kalau misalkan di sini nih, kalau bentuknya seperti ini, nah kalau misalkan M nih, pangkat M lebih besar dari pangkat N, kalian nggak perlu capek-capek ngitung, langsung aja hasilnya adalah tak hingga ya. Tapi jika M sama N-nya sama, misalkan pangkat 2, ini pangkat 2, berarti tinggal kalian bagi A per, oh ini salah ya, ini harusnya A per P ya, sorry, ini A per P, ini A per P, karena di sini P, di sini A per P, gitu ya. Oke, jika M-nya lebih besar daripada, M-nya kurang dari N, maka jawabannya adalah 0, gitu ya. Ini kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau dia bentuknya seperti ini nih, akarnya dia ada 3, maka kalau misalkan yang A lebih besar dari P, maka langsung aja dia tak hingga. Tapi kalau misalkan A sama P-nya sama, misalkan di sini 2, di sini 2, maka tinggal kita hitung dengan rumus yang ini. Berarti B dikurang Q terus dibagi 2 akar A, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan A kurang dari P, maka jawabannya 0, gitu ya. Nah, atau ini kalau ini kan 3 ya, AX kuadrat, ini kan AX doang. Nah, kalau dia 2, kalau jika A lebih besar dari C, maka jawabannya tak hingga. Nah, kalau misalkan A sama C-nya sama, berarti dia 0. Tapi kalau misalkan A kurang dari C, maka jawabannya adalah negatif tak hingga. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Kita contoh soal. Nah, contoh yang ini kalau misalkan menggunakan cara, jadi kalau misalnya ada 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 per 5x pangkat 4 ditambah 1. Nah, ini cara panjangnya adalah kalian kalikan dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya berapa? X pangkat 4, berarti di sini 1 per x pangkat 4. Jadi sama atas dikali 1 per x pangkat 4, bawah juga dikali 1 per x pangkat 4. Ya kan? Nah, dapatlah dia hasilnya di sini 2 per 5. Ini kalau mau menggunakan cara. Tapi kalau misalkan menggunakan cara cepat yang tadi, ya, karena dia di sini pangkatnya sama, ya. Tadi kan udah dibilangin ya, kalau dia pangkatnya sama, coba kita cek dulu. Kalau dia pangkatnya sama, nah, berarti tinggal A dibagi P. Misalnya tadi ya, A dibagi P. Oke, berarti kita tes, berarti A dibagi P, berarti 2 per 5, langsung aja jawabannya 2 per 5, tanpa pakai cara. Oke, paham gitu ya? Oke, sekarang, nah ini, contoh yang selanjutnya, gimana nih? Nah, ini pangkatnya dia beda. Dia ini kan M ya tadi ya, ini M, ini N. M 2 sama 3, lebih kecilan 2 ya, lebih gedean 3, berarti M kurang dari N, M kurang dari N, berarti rumusnya apa tadi? M kurang N. M
N kurang N, hasilnya adalah 0. Berarti langsung aja, nggak usah pakai cara, hasilnya adalah 0 gitu. Berarti ini hasilnya 0 gitu. Nggak usah pakai cara, gampang kan? Oke, kita next selanjutnya. Nah, ini juga nama nih. Ini pakai rumus, bukan pakai cara panjang ya. Jadi sama. Jadi kalau misalkan ada ada yang kayak gini, kalian kalikan dengan dikalikan dengan bentuk sekawannya. Jadi kalau ini berarti dikali tuh, atasnya dikali ini, bawahnya dikali ini nih ya, dikali ya. Dikali ini sama dikali ini. Dapatlah dia yang ini, hasil perkaliannya. Ya, lalu kalau udah dapat hasil perkaliannya, kalian kali dengan pangkat di sini 1 per ini di sini dikali dengan atas dikali 1 per X, di bawah juga dikali 1 per X kayak gitu ya. Nah, ini tinggal kalian kali dapatlah hasilnya 9 per 2. Ini pakai cara panjang. Tapi kalau misalkan mau pakai cara yang cepet tadi, lihat dia di sini ada jatuhnya dua huruf ya. Di sini X-nya sama. X-nya ini ada 3. Oke. Ini dia ada 3. Nah, ini dia X-nya sama, bentuk X-nya. Berarti A sama dengan P kalau nggak salah tadi ya. A sama dengan P. Coba, atau P sama dengan Q ya. Coba kita cek dulu ya. Rumusnya tadi. Nah, A sama dengan P, berarti rumusnya B dikurang Q per 2 akar A, gitu ya. Oke, sekarang kita next, kita coba apakah benar jawaban cara panjang dengan cara cepatnya. Oke, berarti yang ini, berarti ini kan A, B, C, P, Q, R gitu ya. Nah, berarti di sini caranya adalah B-nya adalah 1 dikurang Q, Q-nya adalah min 8 per 2 diakarkan 2 dikali akar 1, karena A-nya itu 1 ya. Berarti jawabannya adalah 1 min kali min plus tambah 8 per 2. Hasilnya adalah 9 per 2. Sama nggak? Sama. Nah, ini terserah kalian kalau mau pakai cara yang panjang atau mau cara yang cepat. Oke, kita next lagi. Nah, kalau kayak gini, coba kalau misalkan ada lim X menuju tak hingga akar 2X plus 1 dikurang akar X min 1. Oke, gimana caranya nih? 2X plus 1 dikurang X min 1. Oke, karena tadi harusnya kita tulis dulu ya rumusnya di samping. Oke, kita ini dulu deh, kita catat dulu rumusnya. Oke, di copy dulu rumusnya biar deket, biar kita nggak bolak-balik. Sebentar ya. Nah, gede kan? Taruh di sini aja. Jadi kalian itu harus hafal ya sama rumus-rumus yang seperti ini. Jadi kalian nggak perlu capek-capek lagi ngerjain panjang-panjang gitu. Jadi kalau ada yang cara cepat, kenapa tidak kita gunakan dengan baik? Oke. Sekarang nah, lihat dia berarti menggunakan rumus yang ini ya. 2X plus 1 dikurang X min 1. Jadi apa nih dia? A lebih besar daripada C. A lebih besar daripada C. Berarti jawabannya adalah tak hingga. Berarti langsung aja nomor 1 berarti jawabannya tak hingga. Gitu. Nah, terus yang ini
sama ya, berarti A sama dengan C. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 0. Nih ya, 0. Nah, kalau yang ini, yang 2 dikali 2 akar X plus 1 dikurang 3 di akar X min 1. Ini caranya gimana? Nah, ini kita ubah dulu nih. Caranya kita ubah, 2-nya ini kita masukkan dulu ke dalam. Berarti kan kalau dia memasukkan ke dalam jadi pangkat ya. 2 pangkat 2 dikali X plus 1. Ini juga sama, 3-nya berarti 3 pangkat 2 X min 1. Kenapa dia dipangkatkan 2? Karena seperti gini, akar dari 9 itu kan 3 ya. Nah, 3 kalau kita masukkan ke dalam akar berarti kan otomatis 3 pangkat 2 gitu ya. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan, kita hitung, berarti di sini adalah 4 ya. 2 kali 2 4 ya. 4 dikali X 4X. 4 kali 1 4 plus 4 dikurang, berarti di sini 3 kali 3 9 ya. Ini kenapa ada akar lagi? Sorry. Oke. Hilang akarnya. Oke. Nah, gitu ya. Jadi 3 kali 3 adalah 9, 9 kali X adalah 9X, lalu 9 min 9, gitu ya. Nah, kita lihat nih, 4 sama 9, berarti otomatis A kurang dari si C. A dikurang C berapa? Negatif tak hingga, berarti ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba yang ini. Yang ini dia berapa sih? 3 ya, karena dia pangkat 2. 2X pangkat 2 tambah 3X dikurang 1, berarti pakai yang ini nih. Nah, jika apa nih dia? Di sini berarti dia A lebih besar daripada P ya. A lebih besar dari P. Berarti jawabannya adalah tak hingga. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini adalah A sama dengan P. A sama dengan P, udah pakai rumus, berarti B dikurang Q per 2 akar A. Kita masukin lah. Di sini kan A, B, C, P, Q, R. Berarti B-nya adalah 5, berarti 5 dikurang Q-nya adalah 2 per 2 akar A adalah 4. Berarti di sini adalah 5 dikurang 2, 3 per 2 dikali akar 4 adalah 2. Berarti di sini 3 per 4 ya. Oke. Paham sampai sini? Oke. Oke, udah habis. Oke. Nah, untuk limit trigonometri kuncinya adalah kalian harus sering-sering banyak latihan, karena nanti bentuknya banyak yang berbeda. Tapi pada dasarnya adalah rumus yang ini adalah dasar. Rumus yang ini dasar, dan kalian harus hafal rumus yang ini dan rumus identitas trigonometri. Nah, kuncinya untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri ada 3 cara tadi ya. Dengan cara substitusi langsung, masukin angkanya. Kalau dia hasilnya bukan 0 per 0 berarti itu bisa, tapi kalau misalkan hasilnya 0 per 0 berarti dengan cara faktorisasi atau menggunakan rumus trigonometri. Oke, paham ya? Oke, kalau sudah paham, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.